Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan materi chapter 6 yang beranggotakan Mauladina Yuni Pratiwi dengan NIM 202004100035, Naufal Rozan dengan NIM 202004100036, Sultan Abdul Maulana Maldiari Ibrahim dengan NIM 202004100024, dan saya Fatul Fajri dengan NIM 202004100001 yang akan menjelaskan topik pertama mengenai Applied Networking. Sidik jari dan alamat surat kita adalah dua cara untuk mengidentifikasi kita dan menemukan kita. Sidik jari biasanya tidak berubah. Sidik jari kita dapat digunakan untuk mengidentifikasi kita secara unik dimanapun lokasi kita. Berbeda dengan alamat surat kita dapat berubah. Perangkat yang dilampirkan ke jaringan memiliki dua alamat yang mirip dengan sidik jari dan alamat surat kita. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, dua jenis alamat ini adalah alamat kontrol akses media yang biasa disebut MAC dan alamat protokol internet atau yang biasa disebut dengan IP. Alamat MAC dikodekan keras ke Ethernet atau NIC oleh produsen. Alamat tetap dengan perangkat terlepas dari jaringan apa yang terhubung dengan perangkat. Alamat MAC adalah 48 bit dan dapat diwakili dalam salah satu dari tiga format heksadesimal yang ditunjukkan pada gambar berikut. Alamat IP ditetapkan oleh administrator jaringan berdasarkan lokasi di dalam jaringan. Ketika perangkat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain, alamat IP-nya kemungkinan besar akan berubah. Gambar berikut menunjukkan topologi dengan dua jaringan LAN. Topologi ini menunjukkan bahwa alamat MAC tidak berubah saat perangkat dipindahkan, tetapi alamat IP tetap berubah. Sekarang, komputer kita mungkin memiliki alamat IP versi 4 dan IP versi 6, seperti yang ditunjukkan untuk laptop dalam gambar. Saat ini, IP versi 6 beroperasi bersama IP versi 4 dan mulai menggantikannya. Gambar berikut menunjukkan output untuk perintah ipconfig pada laptop. Output disorot untuk menampilkan alamat MAC dan dua alamat IP. Selanjutnya adalah IP versi 4 address format. Saat kita mengkonfigurasi perangkat secara manual dengan alamat IP versi 4, kita memasukkannya dalam format desimal putus-putus. Seperti yang ditunjukkan untuk komputer Windows pada gambar berikut, setiap angka yang dipisahkan oleh periode disebut oktet karena mewakili 8 bit. Oleh karena itu, alamat 32 bit 192.168.200.8 memiliki 4 oktet. Alamat IP versi 4 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengidentifikasi jaringan, dan bagian kedua mengidentifikasi perangkat ini pada jaringan. Masker subjaringan digunakan oleh perangkat untuk menentukan jaringan. Misalnya, komputer digambar menggunakan submax 25255.255.0 untuk menentukan bahwa alamat IP versi 4 192.168.200.8 memiliki jaringan 192.168.200.0, dan bagian titik 0 adalah bagian host unik yang sama. Host unik perangkat ini di jaringan 192.168.200. Perangkat lain dengan awalan 192.168.200 yang sama akan berada di jaringan yang sama tetapi memiliki nilai yang berbeda untuk porsi host. Perangkat dengan awalan yang berbeda akan berada di jaringan yang berbeda. Untuk melihat ini pada tingkat binar, kita dapat mengonversi alamat IP versi 432 bit dan topeng subnet ke setara binar mereka. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, sedikit di topeng subjaringan berarti bit itu adalah bagian dari bagian jaringan. Jadi 24 bit pertama dari alamat 192.168.200.8 adalah bit jaringan. 8 bit terakhir adalah bit tuan rumah.
Ketika perangkat kita menyiapkan data untuk dikirim ke jaringan, pertama-tama harus menentukan apakah akan mengirim data langsung ke penerima yang dimaksud atau ke router. Ia akan mengirimnya langsung ke penerima jika penerima berada di jaringan yang sama. Jika tidak, itu akan mengirim ke data ke router. Router kemudian menggunakan bagian jaringan alamat IP untuk merutekan lalu lintas di antara jaringan yang berbeda. Misalnya, jika komputer Windows di gambar berikut memiliki data untuk dikirim ke host di 192.168.200.25, ia mengirim data langsung ke host itu karena memiliki awalan yang sama dari 192.168.200. Tetapi jika alamat IP versi 4 tujuannya adalah 192.168.201.25, maka komputer Windows akan mengirim data ke router terlebih dahulu. Selanjutnya, IPv6 address formats. 128 bit alamat IP versi 6 ditulis sebagai serangkaian nilai heksadesimal dengan huruf yang dinyatakan dalam huruf kecil. Setiap 4 bit diwakili oleh 1 digit heksadesimal untuk total 32 nilai heksadesimal. Contoh yang ditampilkan pada gambar berikut adalah alamat IP versi 6 yang diperluas sepenuhnya. Dua aturan membantu mengurangi jumlah digit yang diperlukan untuk mewakili alamat IP versi 6 adalah: aturan pertama, untuk membantu mengurangi notasi alamat IP versi 6 adalah menghilangkan 0 terkemuka di bagian 16 bit apapun. Misal, pada gambar berikut. Kemudian aturan yang kedua ialah untuk membantu mengurangi notasi alamat IP versi 6 adalah bahwa titik 2 dapat mengganti grup 0 berturut-turut. Titik 2 hanya dapat digunakan sekali dalam alamat. Jika tidak, akan ada lebih dari satu alamat yang dihasilkan. Gambar berikut menunjukkan contoh cara menggunakan dua aturan untuk memadatkan alamat IP versi 6 yang ditunjukkan oleh gambar pertama. Dalam jaringan kecil, Anda dapat mengkonfigurasi setiap perangkat secara manual. Dengan pengamatan sedang menangani IP yang tepat, Anda akan menetapkan alamat IP unik untuk setiap host dalam jaringan yang sama. Ini dikenal sebagai alamat IP statis. Di komputer Windows, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, Anda bisa menetapkan informasi konfigurasi alamat IP versi 4 sebagai berikut ini ke host. Pertama, alamat IP. Kedua, masker sub jaringan. Yang ketiga, default gateway. Lalu ada dynamic addressing. Daripada mengonfigurasi setiap perangkat secara manual, Anda dapat memanfaatkan penerapan Server Dynamic Host Configuration Protocol atau yang biasa disingkat dengan DHCP. Server DHCP secara otomatis menetapkan alamat IP yang menyederhanakan proses mengatasinya. Mengonfigurasi beberapa parameter alamat IP secara otomatis juga mengurangi kemungkinan penetapan alamat IP duplikat atau tidak valid. Server DHCP dapat secara otomatis menetapkan informasi konfigurasi alamat IP versi 4 berikut ke host. Pertama, alamat IP versi 4, yang kedua, subnet mask, dan yang ketiga, default gateway. Yang keempat, nilai opsional seperti alamat server DNS. DHCP juga tersedia untuk secara otomatis menetapkan informasi alamat IP versi 6. Selanjutnya, link lokal IP versi 4 dan IP versi 6 addresses. Alamat lokal tautan untuk IP versi 4 dan IP versi 6 digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dengan komputer lain yang terhubung ke jaringan yang sama dalam rentang alamat IP yang sama. Perbedaan utama antara IP versi 4 dan IP versi 6 adalah sebagai berikut. Pertama, perangkat IP versi 4 menggunakan alamat link lokal
jika perangkat tidak dapat memperoleh alamat IP versi 4. Yang kedua, perangkat IP versi 6 harus selalu dikonfigurasi secara dinamis atau manual dengan alamat IP versi 6 local token. Alamat IP versi 4 link lokal. Jika komputer Windows Anda tidak dapat berkomunikasi dengan server DHCP untuk mendapatkan alamat IP versi 4, maka Windows secara otomatis menetapkan alamat automatic private IP address. Alamat link lokal ini berada di kisaran 169.254.0.0 hingga 169.254.255.255. Alamat IP versi 6 link lokal seperti IP versi 4. Alamat lokal tautan IP versi 6 memungkinkan perangkat Anda berkomunikasi dengan perangkat lain yang diaktifkan IP versi 6 pada jaringan yang sama dan hanya di jaringan tersebut. Tidak seperti IP versi 4, setiap perangkat yang diaktifkan IP versi 6 diperlukan untuk memiliki alamat tautan lokal. Alamat link lokal IP versi 6 berada di kisaran FE80.2.2 hingga FEBF.2.2. Misalnya, dalam gambar, tautan ke jaringan lain mati atau tidak terhubung sebagai noted oleh XS merah. Namun, semua perangkat di LAN masih dapat menggunakan alamat IP versi 6 lokal tautan untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada network design. Sebagai teknisi komputer, kita harus dapat mendukung kebutuhan jaringan pelanggan kita. Oleh karena itu, kita harus terbiasa dengan yang pertama, komponen jaringan, termasuk NIC dan perangkat jaringan seperti saklar, titik akses nirkabel, router, perangkat serbaguna, dan sebagainya. Lalu yang kedua, desain jaringan. Melibatkan mengetahui bagaimana jaringan saling terhubung untuk mendukung kebutuhan bisnis. Misal, kebutuhan bisnis kecil akan sangat berbeda dari kebutuhan bisnis besar. Lalu, selecting a NIC. NIC diperlukan untuk tersambung ke jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, ada beberapa jenis NIC. NIC Ethernet digunakan untuk terhubung ke jaringan Ethernet dan NIC nirkabel digunakan untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Sebagian besar NIC di komputer desktop diintegrasikan ke dalam motherboard atau terhubung ke slot ekspansi. NIC juga tersebut dalam faktor terbentuk USB. Lalu, installing dan updating a NIC. Ikuti langkah-langkah untuk menginstal kartu adaptor jika Anda menginstal NIC di dalam komputer. NIC nirkabel untuk perangkat desktop memiliki antena eksternal yang terhubung ke bagian belakang kartu atau dipasang dengan kabel sehingga dapat diposisikan untuk penerimaan sinyal terbaik. Anda harus menghubungkan dan memposisikan antena. Terkadang produsen menerbitkan perangkat lunak pengantar baru untuk NIC. Driver baru mungkin meningkatkan fungsionalitas NIC atau mungkin diperlukan untuk kompatibilitas sistem operasi. Driver terbaru untuk semua sistem operasi yang didukung tersedia untuk diunduh dari situs web produsen. Saat menginstal driver baru, nonaktifkan perangkat lunak pelindung virus untuk memastikan bahwa pengantar terinstal dengan benar. Beberapa pemindai virus mendeteksi pembaruan driver sebagai kemungkinan serangan virus. Install hanya satu driver pada satu waktu. Jika tidak, beberapa proses pembaruan mungkin berkonflik. Perangkat terbaik adalah menutup semua aplikasi yang berjalan sehingga mereka tidak menggunakan file apapun untuk terkait dengan pembaruan driver. Selanjutnya, configure NIC. Setelah driver NIC terinstall, pengaturan alamat IP harus dikonfigurasi untuk komputer Windows. Penikmatan IP bersifat dinamis secara default.
Setelah Anda secara fisik menyambungkan komputer Windows ke jaringan, ia akan secara otomatis mengirimkan permintaan untuk IP versi 4 yang membahas server DHCP. Jika setelah DHCP tersebut tersedia, komputer akan menerima pesan semua informasi alamat IP versi 4-nya. Selanjutnya adalah ICMP, yaitu protokol pesan kontrol internet. Digunakan oleh perangkat pada jaringan untuk mengirim pesan, kontrol, dan galat. Ada beberapa kegunaan berbeda untuk ICMP, seperti mengumumkan kesalahan jaringan, mengumumkan kemacetan jaringan, dan permasalahan masalah. Ping umumnya digunakan untuk menguji koneksi antar komputer. Untuk melihat daftar opsi yang bisa Anda gunakan dengan perintah ping, ketik ping/tanda tanya di jendela prompt perintah. Seperti yang diperlihatkan dalam gambar berikut. Ping bekerja dengan mengirim permintaan gema ICMP ke alamat IP yang Anda masukkan. Jika alamat IP dapat diakses, perangkat penerima kemudian mengirim kembali pesan balasan gema ICMP untuk mengkonfirmasi konektivitas. Anda juga dapat menggunakan perintah ping untuk menguji koneksivitas ke situs web dengan memasukkan nama domain situs web. Misalnya, jika Anda memasukkan ping cisco.com, komputer Anda akan terlebih dahulu menggunakan DNS untuk menemukan alamat IP, lalu mengirim permintaan gema ICMP ke alamat IP tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan slide dari Fajri. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang configure wire and wireless network. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian router, dan pada gambar-gambar berikut ini di sini terdapat bagaimana cara kita memasang kabel dari router ke perangkat atau laptop. Pada slide berikutnya yaitu terdapat logging in to the router. Itu menjelaskan tentang sebagian besar router incredible, rumah dan kantor kecil siap untuk diservis di luar kotak. Mereka telah dikonfigurasi untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan pelayanan. Misalnya, router incredible menggunakan DHCP untuk secara otomatis memberikan informasi pengalamatan ke perangkat yang terhubung. Namun alamat IP default router incredible, nama pengguna, dan kata sandi dapat dengan mudah ditemukan di internet. Cukup masukkan frasa pencarian alamat IP router incredible default atau kata sandi router incredible default untuk melihat daftar banyak situs web yang menyediakan informasi ini. Oleh karena itu, prioritas pertama Anda harus mengubah default ini untuk alasan keamanan. Pada bagian berikutnya terdapat materi yaitu basic network stop. Masuk ke router dari browser web. Setelah masuk, GUI terbuka. GUI akan memiliki tab atau menu untuk membantu Anda menavigasi ke berbagai tugas konfigurasi router. Seringkali perlu menyimpan pengaturan yang diubah dari satu jendela sebelum melanjutkan ke jendela lain. Pada tahap ini, praktik terbaiknya adalah membuat perubahan pada pengaturan default. Pada gambar selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah kata sandi administrative default. Untuk mengubah kata sandi masuk default, temukan bagian administrasi GUI router. Dalam contoh ini, tab administrasi dipilih
Disinilah kata sandi router dapat diubah. Pada beberapa perangkat, seperti di contoh, Anda hanya dapat mengubah kata sandi. Nama pengguna tetap menjadi admin atau apapun nama pengguna default untuk router yang Anda konfigurasi. Gambar selanjutnya, masuk dengan kata sandi administratif baru. Setelah Anda menyimpan kata sandi baru, peruter NICREADABLE akan meminta otorisasi lagi. Masukkan nama pengguna dan kata sandi baru seperti yang ditunjukkan pada contoh. Gambar berikutnya, ubah alamat IPv4 DHCP default. Ubah alamat IPv4 router default. Ini adalah praktik terbaik untuk menggunakan pengalamatan IPv4 pribadi di dalam jaringan Anda. Alamat IPv4 yaitu 10.10.10.1 digunakan dalam contoh. Tetapi bisa juga alamat IPv4 pribadi yang Anda pilih. Telusuri internet untuk pengalaman IP pribadi. Pada gambar berikutnya itu memberitahukan kita bagaimana caranya memperbarui alamat IP. Saat Anda mengklik simpan, Anda akan kehilangan akses sementara ke peruter NICREADABLE. Buka jendela perintah dan perbarui alamat IP. Anda dengan perintah ipconfig atau renew seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Pada gambar berikutnya, bagaimana cara kita masuk ke router dengan alamat IP baru kita masukkan alamat IP baru router untuk mendapatkan kembali akses ke GUI konfigurasi router seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Anda sekarang siap untuk terus mengkonfigurasi router untuk akses NICREADABLE. Pada bagian berikutnya, yaitu kita sudah masuk ke bagian basic wireless setting. Nah, lihat default WLAN di luar kotak. Router NICREADABLE menyediakan akses NICREADABLE ke perangkat menggunakan nama jaringan dan kata sandi NICREADABLE default. Nama jaringan disebut dengan service set identified atau SSID. Temukan setelah NICREADABLE dasar untuk router Anda untuk mengubah asali ini seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, berikutnya ubah mode beberapa jaringan. Router NICREADABLE memungkinkan Anda memilih standar 802.11 mana yang akan diterapkan. Contoh menunjukkan bahwa campuran telah dipilih. Ini berarti perangkat NICREADABLE yang terhubung ke router NICREADABLE dapat memiliki berbagai NIC NICREADABLE yang terinstall. Router NICREADABLE saat ini dikonfigurasi untuk mode campuran, kemungkinan besar mendukung 802.11a atau 802.11n dan 802.11ac NIC. Berikutnya mengkonfigurasi SSID. Tetapkan SSID ke LAN NICREADABLE atau WLAN. OfficeNet digunakan dalam contoh. Router NICREADABLE mengumumkan kehadirannya dengan mengirim siaran yang mengiklankan SSID-nya. Ini memungkinkan host NICREADABLE menemukan nama jaringan NICREADABLE secara otomatis. Jika siaran SSID dinonaktifkan, Anda harus memasukkan SSID secara manual pada setiap perangkat NICREADABLE yang tersambung ke WLAN. Konfigurasi saluran. Perangkat yang dikonfigurasi dengan saluran yang sama dalam pita 2.4 Hz dapat
tumpang tindih dan menyebabkan distorsi, memperlambat kinerja Nikridable, dan berpotensi merusak koneksi jaringan. Solusi untuk menghindari gangguan adalah dengan mengkonfigurasi saluran yang tidak tumpang tindih pada router Nikridable dan titik akses yang dekat satu sama lain. Secara khusus, saluran 1, 6, dan 11 tidak tumpang tindih. Dalam contoh, router Nikridable dikonfigurasi dengan menggunakan saluran 6. Berikutnya konfigurasi mode. Keamanan di luar kotak. Router Nikridable mungkin tidak memiliki keamanan WLAN yang dikonfigurasi dalam contoh versi pribadi Wi-Fi, Protect Access versi 2 atau WPA 2 personal dipilih. WPA 2 dengan ekskripsi advance WPA 2 dengan ekskripsi advance encryption standar atau AES saat ini merupakan mode keamanan terkuat. Berikutnya, mengkonfigurasi frasa sandi. WPA 2 personal menggunakan frasa sandi untuk mengautentikasi klien Nikridable. WPA 2 personal lebih mudah digunakan di lingkungan kantor atau rumah kecil karena tidak memerlukan server autentikasi. Organisasi yang lebih besar menerapkan WPA 2 Enterprise dan mengharuskan klien Nikridable untuk mengautentikasi dengan nama pengguna dan kata sandi. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagian configure wireless mesh network. Dalam jaringan kantor atau rumah kecil, satu router Nikridable mungkin cukup untuk menyediakan akses Nikridable ke semua klien. Namun, jika Anda ingin memperluas jangkauan di luar sekitar 45 meter di dalam ruangan dan 90 meter di luar ruangan, Anda dapat menambahkan titik akses Nikridable seperti yang ditunjukkan dalam jaringan Nikridable dalam gambar. Dua titik akses dikonfigurasi dengan pengaturan WLAN yang sama dari contoh kami sebelumnya. Perhatikan bahwa saluran yang dipilih adalah 1 dan 11, sehingga titik akses tidak mengganggu saluran 6 yang dikonfigurasi sebelumnya pada router Nikridable. Memperpanjang WLAN di kantor kecil atau rumah menjadi semakin mudah. Produsen telah membuat pembuatan jaring Nikridable atau WMN sederhana melalui aplikasi smartphone. Anda membeli sistem, membubarkan titik akses, menyambungkannya, mengunduh aplikasi, dan mengkonfigurasi WMN Anda dalam beberapa langkah. Cari di internet untuk sistem jaringan jala Wi-Fi terbaik untuk menemukan ulasan tentang penawaran saat ini. Pada bagian berikut, kita akan membahas tentang NAT untuk IPv4. Pada router Nikridable, jika Anda mencari halaman seperti halaman status yang ditunjukkan dalam gambar, Anda akan menemukan IPv4 membahas informasi yang digunakan router untuk mengirim data ke internet. Perhatikan bahwa alamat IPv4 adalah 209.201.11 adalah jaringan yang berbeda dari alamat 10.10.10.1 yang ditetapkan ke antarmuka LAN router. Semua perangkat pada LAN router akan mendapatkan alamat yang ditetapkan dengan awalan 10.10.10. Alamat IPv4 209.165.201.11 dapat dirutekan secara publik di internet.
alamat apapun dengan 10 dioktet. Dioktan pertama adalah alamat IPv4 pribadi dan tidak dapat dirutekan di internet. Oleh karena itu, router akan menggunakan proses yang disebut Network Address Translation atau NAT untuk mengonversi alamat IPv4 pribadi ke alamat IPv4 yang dapat dirutable internet. Dengan NAT, alamat IPv4 sumber pribadi atau lokal diterjemahkan ke alamat publik atau global. Proses ini dibalik untuk paket yang masuk. Router ini mampu menerjemahkan banyak alamat IPv4 internal ke alamat publik dengan menggunakan NAT. Beberapa ISP menggunakan alamat pribadi untuk terhubung ke perangkat pelanggan. Namun, pada akhirnya, lalu lintas Anda akan meninggalkan jaringan penyedia dan dirutekan di internet. Untuk melihat alamat IP untuk perangkat Anda, cari di internet untuk apa alamat IP saya. Lakukan untuk perangkat lain pada jaringan yang sama, dan Anda akan melihat bahwa mereka semua memiliki alamat IPv4 publik yang sama. NAT memungkinkan hal ini untuk melacak nomor port sumber untuk setiap sesi yang ditetapkan oleh perangkat. Jika ISP Anda mengaktifkan IPv6, Anda akan melihat alamat IPv6 unik untuk setiap perangkat. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang quality of service. Banyak router rumah dan kantor kecil memiliki opsi untuk mengonfigurasi kualitas layanan atau QoS. Dengan mengkonfigurasi QoS, Anda dapat menjamin bahwa jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video diprioritaskan daripada lalu lintas yang tidak sensitif waktu, seperti email dan penelusuran web. Pada beberapa rute Incredible, lalu lintas juga dapat diprioritaskan pada port tertentu. Pada materi berikutnya kita akan masuk ke materi firewall setting. Pada firewall setting ini kita akan diawali dengan materi UPnP, yaitu Universitas Plug and Play. Adalah protokol yang memungkinkan perangkat untuk secara dinamis menambahkan diri mereka ke jaringan tanpa perlu intervensi atau konfigurasi pengguna. Meskipun nyaman, UPnP tidak aman. Protokol UPnP tidak memiliki metode untuk mengautentikasi perangkat. Oleh karena itu, ia menganggap setiap perangkat dapat dipercaya. Setelah itu, protokol UPnP memiliki banyak kerentanan keamanan. Misalnya, malware dapat menggunakan protokol UPnP untuk mengalihkan lalu lintas ke alamat IP yang berada di luar jaringan Anda, berpotensi mengirim informasi sensitif ke peretas. Pada slide berikutnya, yaitu DMZ atau zona demilitarisasi, adalah jaringan yang menyediakan layanan ke jaringan yang tidak terpercaya. Server email, web, atau VTP sering ditempatkan ke dalam DMZ, sehingga lalu lintas yang menggunakan server tidak masuk ke dalam jaringan lokal. Ini melindungi jaringan internal dari serangan oleh lalu lintas ini, tetapi tidak melindungi server di DMZ. Dengan cara apapun, adalah umum bagi firewall untuk mengelola lalu lintas ke dan dari DMZ. Berikutnya ada port forwarding. Firewall perangkat keras dapat digunakan untuk memblokir port TCP dan UDP untuk mencegah akses tidak sah masuk dan keluar dari LAN.
Namun, ada situasi ketika port tertentu harus dibuka sehingga program dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Port forwarding adalah metode berbasis aturan untuk mengarahkan lalu lintas antar perangkat pada jaringan terpisah. Pada slide berikutnya, kita akan mempelajari tentang MAC address filtering. Pemfilteran alamat MAC menentukan dengan tepat alamat MAC perangkat mana yang diizinkan atau diblokir untuk mengirim data di jaringan Anda. Banyak perusahaan kredibel hanya memberi Anda opsi untuk mengizinkan Anda memblokir alamat MAC, tetapi tidak keduanya. Teknisi biasanya akan mengkonfigurasi alamat MAC yang diizinkan alamat MAC untuk komputer Windows Anda dapat ditemukan dengan perintah ipconfig -all seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Pada slide berikutnya kita akan memasuki whitelisting dan blacklisting. Daftar putih dan daftar hitam menentukan alamat IP mana yang diizinkan atau ditolak di jaringan Anda. Mirip dengan pemfilteran alamat MAC, Anda dapat mengkonfigurasi alamat IP tertentu secara manual untuk memungkinkan atau menolak ke jaringan Anda pada perusahaan kredibel. Ini biasanya dilakukan menggunakan daftar akses atau kebijakan akses, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lihat dokumentasi perusahaan kredibel Anda untuk langkah-langkah tertentu, atau cari di internet untuk tutorial. Slide selanjutnya kita sudah memasuki ke bagian terakhir, yaitu Internet of Things atau IoT. Internet saat ini sangat berbeda di internet beberapa dekade terakhir. Internet saat ini lebih dari email, halaman web, dan transfer file antar komputer. Internet yang berkembang menjadi Internet of Things atau IoT tidak lagi satu-satunya perangkat yang mengakses internet adalah komputer, tablet, dan smartphone. Perangkat siap internet yang dilengkapi sensor besok akan mencakup segala sesuatu mulai dari mobil dan perangkat biomedis hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami. Anda mungkin sudah memiliki beberapa perangkat IoT di rumah Anda. Anda dapat membeli semua jenis perangkat yang terhubung terhadap termostat, saklar lampu, kamera keamanan, kunci pintu, dan asisten digital berkemampuan suara seperti Amazon Alexa, dan Google Home. Semua perangkat ini bisa tersambung ke jaringan Anda. Selain itu, banyak dari mereka dapat langsung dikelola dari aplikasi smartphone seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada bagian slide terakhir saya, yaitu IoT device in packet tracer. Pada titik ini, dalam masa pertumbuhannya, pasar IoT belum menyetujui serangkaian standar untuk instalasi dan konfigurasi perangkat IoT. Mengkonfigurasi perangkat IoT sangat spesifik. Lihat dokumentasi dan situs web produsen untuk panduan konfigurasi. Baik, selanjutnya kita masuk tentang menerapkan proses pemecahan masalah. Nah, dalam topik ini ada 6 step atau 6 langkah
untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama itu ada identifikasi masalahnya, yang kedua ada tetapkan teori kemungkinan penyebabnya, yang ketiga uji teori untuk menentukan penyebabnya, yang keempat buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya, yang kelima verifikasi fungsionalitas sistem penuh, dan jika berlaku, terapkan tindakan pencegahan. Lalu yang terakhir, mendokumentasikan temuan tindakan dan hasil. Kita masuk langsung ke step yang pertama, yaitu identifikasi masalahnya. Misalnya untuk menilai masalah, menentukan berapa banyak perangkat yang mengalami masalah. Jika ada masalah dengan satu perangkat, mulailah dengan perangkat itu. Tetapi jika ada masalah dengan semua perangkat, mulailah proses pemecahan masalah di mana ruang jaringan tempat semua perangkat itu terhubung. Nah, langkah pertama dalam proses pemecahan masalah tentunya adalah mengidentifikasi masalahnya. Gunakan daftar yang ada di slide ini, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup, sebagai titik awal untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan. Kita ambil salah satu pertanyaan dari yang terbuka, yaitu jenis koneksi jaringan apa yang digunakan perangkat. Lalu salah satu contoh pertanyaan dari yang penutup, yaitu bisakah kamu mengakses internet? Lanjut ke step yang kedua. Setelah Anda berbicara dengan pelanggan, Anda dapat membuat teori tentang kemungkinan penyebab. Daftar gambar yang ada di slide ini memberikan beberapa kemungkinan penyebab umum untuk masalah jaringan. Seperti kita ambil beberapa contoh, yaitu koneksi kabel yang longgar dan ISP yang sedang down. Untuk step yang ketiga, setelah Anda berbicara dengan pelanggan, maka Anda mengembangkan beberapa teori tentang apa yang salah. Terus uji teori Anda untuk menentukan penyebab masalahnya. Setelah teori tersebut dikonfirmasi, tentukan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah. Daftar tabel yang ada di slide ini menunjukkan beberapa prosedur cepat yang dapat digunakan untuk menentukan penyebab pasti dari masalah atau bahkan memperbaiki masalah tersebut. Jika prosedur cepat dapat memperbaiki masalah, Anda kemudian dapat memverifikasi fungsionalitas sistem lengkap. Jika prosedur cepat tidak memperbaiki masalah, Anda mungkin perlu meneliti masalah itu lebih lanjut untuk menentukan penyebab pastinya. Nah, langkah umum untuk menentukan penyebabnya kita ambil salah satu contoh, yaitu periksa apakah semua kabel terhubung ke lokasi yang benar. Lalu contoh lainnya bisa dilihat pada slide. Kita lanjut ke step 4. Setelah Anda menentukan penyebab pasti dari masalah tersebut, buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan terapkan solusinya. Daftar pada gambar di slide ini menunjukkan beberapa sumber yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jika tidak ada solusi yang dicapai pada langkah sebelumnya, diperlukan penelitian lab lebih lanjut untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Kita ambil beberapa contoh seperti komputer manual, device manual, dan teknisi lainnya. Lalu step kelima, setelah Anda memperbaiki masalah, verifikasi fungsionalitas penuh, dan jika berlaku terapkan tindakan pencegahan. Daftar pada gambar pada slide ini menunjukkan beberapa langkah untuk memverifikasi solusinya. Nah, memverifikasi fungsionalitas sistem penuh dan jika berlaku terapkan tindakan pencegahan. Tindakan itu kita ambil contoh seperti memverifikasi bahwa perangkat dapat mengakses sumber daya resmi seperti server email perusahaan dan internet. Lalu pada step terakhir dari proses pemecahan masalah, kita dokumentasikan temuan kita sendiri. Nah, tindakan dan hasil seperti yang ditunjukkan dalam daftar yang ada pada slide. Untuk mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil, salah satunya seperti diskusi dengan customer tentang solusi yang bisa diterapkan, atau yang lainnya. Nah, itulah step-step yang bisa digunakan untuk memahami proses pemecahan masalah jaringan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk tentang menerapkan proses pemecahan masalah. Selanjutnya, masalah jaringan dan solusinya. Yang pertama, masalah dan solusi umum untuk jaringan. Masalah pertama yaitu lampu LED NIC tidak menyala. Kemungkinan penyebabnya kabel jaringan dicabut atau rusak dan NIC rusak.
Solusi yang mungkin, sambungkan kembali atau ganti sambungan jaringan ke komputer, atau ganti NIC-nya. Masalah kedua, pengguna tidak dapat menggunakan sel aman atau SSH untuk mengakses perangkat jarak jauh. Kemungkinan penyebabnya, perangkat jarak jauh tidak dapat dikonfigurasi untuk akses SSH. Kedua, SSH tidak diperbolehkan dari pengguna atau jaringan tertentu. Solusinya, mengkonfigurasi perangkat jarak jauh untuk mengakses SSH. Yang kedua, diperbolehkannya akses SSH dari pengguna atau jaringan. Masalah yang ketiga yaitu peranti tak bisa mendeteksi perute nirkabel. Kemungkinan penyebabnya perute nirkabel atau titik akses dikonfigurasi dengan protokol 802.11 yang berbeda. Kedua, selanjutnya SSID tidak disiarkan. Dan yang ketiga, NIC nirkabel di laptop dinonaktifkan. Solusinya, konfigurasikan perute nirkabel dengan protokol yang kompatibel untuk laptop. Kedua, mengkonfigurasi perute nirkabel untuk menyiarkan SSID. Dan yang ketiga, aktifkan NIC nirkabel di laptop. Masalah selanjutnya, komputer Windows memiliki alamat IPv4 169.1.254.x. Kemungkinan penyebabnya kabel jaringan dicabut. Selanjutnya, perute dimatikan atau sambungan rusak dan NIC rusak. Solusinya, sambungkan kembali kabel jaringan, pastikan perute menyala dan terhubung dengan benar ke jaringan. Kemudian, lepaskan dan perpanjang alamat IPv4 di komputer. Dan yang terakhir, ganti NIC-nya. Masalah selanjutnya yaitu perangkat jarak jauh tidak merespon permintaan ping. Kemungkinan penyebabnya tembok Windows menonaktifkan fungsi ping secara asli. Dan yang kedua, perangkat jarak jauh dikonfigurasi untuk tidak menanggapi permintaan ping. Solusinya, yang pertama, atur tembok untuk memfungsikan protokol ping dan konfigurasikan perangkat jarak jauh untuk menanggapi permintaan ping. Masalah selanjutnya yaitu pengguna dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak dapat mengakses internet. Penyebabnya mungkin alamat gateway salah atau tidak dikonfigurasi dan ISP-nya mati. Solusinya, pastikan alamat gateway yang benar ditetapkan ke NIC dan hubungi ISP untuk melaporkan pemadaman. Masalah selanjutnya yaitu jaringan berfungsi penuh tetapi perangkat nirkabel tidak dapat tersambung ke jaringan. Kemungkinan penyebabnya kapabilitas nirkabel perangkat dimatikan. Selanjutnya, perangkat berada di luar jangkauan nirkabel dan ada gangguan dari perangkat nirkabel lain menggunakan rentang frekuensi yang sama. Solusi yang mungkin adalah fungsikan kapabilitas nirkabel perangkat. Selanjutnya, pindahkan lebih dekat ke perute nirkabel atau titik akses dan ubah perute nirkabel ke saluran lain. Masalah selanjutnya yaitu sumber daya lokal seperti bagi pakai berkas atau pencetak tak tersedia. Kemungkinan penyebabnya adalah bisa jadi sejumlah masalah seperti kabel buruk, saklar atau perute tidak berfungsi, firewall memblokir atau lalu lintas, resolusi nama DNS tidak berfungsi,
atau layanan gagal. Solusi yang mungkin yaitu tetapkan ruang lingkup masalah seperti mencoba terhubung dari host yang berbeda. Selanjutnya, masalah dan solusi tingkat lanjut untuk sambungan jaringan. Identifikasi masalah yaitu perangkat dapat terhubung ke perangkat jaringan dengan alamat IP, tetapi tidak dengan nama host. Kemungkinan penyebabnya yaitu nama host salah. Yang kedua, pengaturan DNS yang salah. Dan yang ketiga, server DNS tidak beroperasi. Solusi yang mungkin yaitu masukkan kembali nama host atau masukkan kembali alamat IP server DNS dan mulai ulang server DNS. Masalah selanjutnya yaitu perangkat tidak memperoleh atau memperpanjang alamat IP pada jaringan. Penyebabnya mungkin komputer menggunakan alamat IP statis dari jaringan yang berbeda. Kedua, firewall memblokir DHCP. Selanjutnya, NIC nirkabel dinonaktifkan. Solusinya dapat yaitu fungsikan komputer untuk memperoleh alamat IP secara otomatis. Ubah setelan firewall untuk memperbolehkan lalu lintas DHCP. Yang ketiga, mulai ulang server DHCP. Dan yang terakhir, aktifkan NIC nirkabel. Masalah selanjutnya yaitu pesan konflik alamat IP ditampilkan ketika menyambungkan perangkat baru ke jaringan. Penyebabnya, alamat IP yang sama ditetapkan ke dua perangkat pada jaringan. Yang kedua, komputer lain telah dikonfigurasi dengan alamat IP statis yang sudah ditetapkan oleh server DHCP. Solusinya, konfigurasikan setiap perangkat dengan alamat IP yang unik. Selanjutnya, konfigurasikan DHCP untuk mengecualikan alamat IP statis dari tugas dan mereboot semua perangkat yang terpengaruh. Masalah selanjutnya yaitu perangkat memiliki akses jaringan tetapi tidak memiliki akses internet. Penyebabnya, alamat IP gateway salah. Selanjutnya, router dikonfigurasi dengan benar dan server DNS tidak beroperasi. Solusinya, mengkonfigurasikan alamat IP gateway yang benar pada perangkat atau di server DHCP. Yang kedua, mengkonfigurasikan ulang setelan per rute dan mulai ulang server DNS. Masalah selanjutnya yaitu pengguna mengalami kecepatan transfer yang lambat, kekuatan sinyal yang lemah, dan konektivitas terputus-putus pada jaringan nirkabel. Penyebabnya, keamanan nirkabel belum diimplementasikan yang memungkinkan akses pengguna yang tidak sah. Ada terlalu banyak pengguna yang terhubung ke titik akses. Selanjutnya, pengguna terlalu jauh dari titik akses dan sinyal nirkabel mengalami gangguan dari sumber luar. Solusinya mungkin menerapkan rencana keamanan nirkabel. Yang kedua, tambahkan titik akses lain atau repeater untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya, pindahkan titik akses dan pastikan titik pusatnya berada. Dan ubah saluran pada jaringan nirkabel. Selanjutnya, masalah dan solusi tingkat lanjut untuk FTP dan internet aman koneksi. Identifikasi masalah pertama yaitu pengguna tak bisa mengakses peladen FTP. Penyebabnya, FTP diblokir oleh firewall di router. Kedua, FTP diblokir oleh firewall Windows. Dan jumlah maksimum pengguna telah tercapai. Solusi yang mungkin, pastikan bahwa port 20 dan 21 diizinkan melalui firewall keluar router.
Selanjutnya, pastikan bahwa port 20 dan 21 diizinkan melalui firewall keluar Windows dan tingkatkan jumlah maksimum pengguna FTP simultan di server FTP. Identifikasi masalah selanjutnya yaitu perangkat lunak klien FTP tidak dapat menemukan server FTP. Kemungkinan penyebabnya yaitu klien FTP memiliki nama server atau domain atau setelan portal yang salah. Selanjutnya, peladen FTP tak beroperasi atau sedang luring. Selanjutnya, peladen DNS tak beroperasi dan tak menyelesaikan nama. Dan klien FTP memiliki nama server atau domain atau setelan portal yang salah. Solusi yang mungkin, masukkan nama server atau domain dan pengaturan port yang benar di klien FTP. Mulai ulang server FTP. Mulai ulang server DNS dan masukkan nama server atau domain dan pengaturan port yang benar di klien FTP. Identifikasi masalah yang ketiga yaitu perangkat tidak dapat mengakses situs HTTPS tertentu. Kemungkinan penyebabnya situs ini tidak ada dalam daftar situs terpercaya penjelajah komputer itu. Solusi yang mungkin, putuskan apakah akan menambahkan sertifikat keamanan ke daftar browser situs terpercaya. Selanjutnya, masalah dan solusi tingkat lanjut menggunakan alat jaringan. Identifikasi masalah yang pertama yaitu perangkat pada satu jaringan tak bisa memping perangkat pada jaringan lain. Penyebab yang mungkin adalah ada hubungan yang rusak antara kedua jaringan. Selanjutnya, protokol pesan kontrol internet atau ICMP diblokir pada perute dan ICMP diblokir di firewall Windows. Solusi yang mungkin yaitu gunakan tracer atau menemukan link mana yang mati dan memperbaiki link mana yang rusak. Konfigurasikan router untuk memungkinkan permintaan gema ICMP dan gema balasan. Dan mengkonfigurasikan firewall Windows untuk memperbolehkan permintaan gema ICMP dan balasan gema. Identifikasi masalah yang kedua yaitu komputer tak bisa telnet ke komputer jarak jauh. Penyebabnya mungkin komputer jarak jauh belum dikonfigurasi untuk menerima sambungan telnet dan layanan telnet tidak dimulai pada komputer jarak jauh. Solusinya mungkin mengkonfigurasikan komputer jarak jauh untuk menerima sambungan telnet dan mulai layanan telnet pada komputer jarak jauh. Identifikasi masalah selanjutnya yaitu laporan perintah NS lookup tidak dapat menemukan nama server untuk alamat IP address timeout, di mana IP address dapat menjadi alamat IP apapun. Kemungkinan penyebabnya yaitu peladen DNS tak merespon dan catatan DNS salah. Solusinya mungkin atasi masalah konektivitas ke server DNS atau mulai ulang server DNS dan mengkonfigurasikan server DNS dengan catatan yang benar. Identifikasi masalah selanjutnya yaitu perintah ipconfig atau release atau ipconfig renew menghasilkan pesan berikut. Tidak ada operasi yang dapat dilakukan pada adaptor saat media terputus. Kemungkinan penyebabnya kabel jaringan dicabut dan komputer telah dikonfigurasi dengan alamat IP statis. Solusi yang mungkin yaitu sambungkan kembali kabel jaringan
dan konfigurasikan ulang NIC untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis. Masalah identifikasi masalah yang terakhir yaitu perintah ipconfig release atau ipconfig renew menghasilkan pesan berikut. Operasi gagal karena tidak ada adaptor dalam keadaan yang diizinkan untuk operasi ini. Kemungkinan penyebabnya yaitu komputer telah dikonfigurasi dengan alamat IP statis. Solusi yang mungkin, konfigurasi ulang NIC